sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan bagi kita semua tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 hingga ayat 19. Mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, di dalam hidup ini banyak cobaan, tantangan, dan hambatan yang harus kita lalui. Tetapi kita harus tetap teguh di dalam iman. Kita memang akan menderita, tetapi kita menderita bukan karena perbuatan dan kesalahan kita sendiri. Kita menderita karena kebenaran yang menjadi bukti kesungguhan pengabdian kepada Kristus. Karena alasan ini, persoalan dalam hidup saudara mungkin menjadi tanda bahwa saudara menyenangkan Tuhan Allah dan setia kepadanya. Sebab ketahuilah, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya, mereka yang bersukacita dalam penderitaan mereka untuk Kristus akan menang secara kekal dan bersukacita dengan Dia dalam kemuliaan. Pandanglah Yesus, Sang Anak Allah. Dia telah menanggung segala penderitaan, serta menanggung segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kemenangan Yesus atas maut menjadi sukacita dan kehidupan bagi kita semua yang percaya, yakin, dan beriman kepadanya. Kemenangan itu menjadi kekuatan yang meneguhkanmu dan menenangkan jiwamu. Umat tertebus di dalam Yesus Kristus. Apapun yang kita hadapi kini, terlebih masalah virus corona, mari hidup sehat, bijaksana, berhikmat, dan beriman. Sebagai umat Tuhan Allah, kita harus tetap teguh. Jangan biarkan ketakutanmu mengaburkan kepercayaan dan keyakinanmu kepada Tuhan Allah. Lawanlah segala ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasanmu akan virus corona. Kendati pun engkau merasa menderita, gundah gulana menimpa hati dan pikiranmu,
tetap fokuskan perhatian dan hidupmu pada Yesus, Sang Juru Selamatmu. Jangan hanya karena ketakutanmu, engkau menjadi tidak percaya lagi akan doamu dan doa-doa orang-orang percaya. Jangan karena ketakutanmu, engkau mengambil langkah-langkah yang menyesatkan imanmu dengan cara tidak peduli pada kehidupan rohanimu. Jangan karena ketakutanmu, engkau meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupmu dan keluargamu. Ingatlah, jangan karena ketakutanmu membawamu semakin dekat kepada kematian dan kebinasaanmu sendiri. Untuk itu, tetap tenang. Langkahkan kakimu dalam jalan yang benar, kendati pun banyak orang duri. Tetap fokus kepada Tuhan, kendati pun di sisimu banyak jurang menganga lebar. Dia yang Maha Kuasa akan senantiasa menyertaimu, menuntun dan datang untuk menyelamatkanmu, serta membawamu ke padang yang berumput hijau dan tenang teduh. Amin. Demikian saudara firman Tuhan kepada keluarga, untuk memilih salah seorang dari anggota keluarga untuk menaikkan doa syafaat, bersyukur atas segala kasih dan karunia Tuhan, memohon penyertaan, bimbingan dan tuntunan Tuhan untuk keluarga, memohon pertolongan Tuhan untuk memberikan hikmat dan solusi mengatasi virus corona melalui tim medis, para peneliti dan pemerintah. Memohon belas kasihan Tuhan untuk seluruh jemaat sakit dan secara khusus kepada seluruh pasien yang sakit karena virus corona. Tuhan Yesus memberkati. Amin.